putus-putusnya hati kami menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Kami mengingat, merasakan betapa besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu adalah yang terbesar bagi hidup kami. Tidak ada pribadi yang mengasihi kami lebih daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Pagi ini biarlah kasih-Mu semakin nyata dalam hati kami. Urapi kami untuk mendengarkan firman-Mu sebentar. Roh Kudus berbicaralah. Biarlah kami semakin mengerti, mengenal akan kasih-Mu bagi kami. Khususnya bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih untuk tim worship. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Senang berkumpul kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita boleh sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Dan kita juga sudah memasuki bulan Maret ya. Bulan Maret, berarti 2 bulan sudah kita lewati tahun 2025 ya. Waktu berjalan dengan cepat. Jadi kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat kata firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan hendaklah engkau mempergunakan waktumu dengan baik. Jangan pergunakan waktumu dengan sia-sia. Setiap hari, setiap jam itu berharga saudara. Dalam salah satu kelas alfa, video alfa, satu pertanyaan yang ditanyakan adalah, kalau engkau hanya punya waktu 24 jam, kalau engkau hanya punya waktu tinggal 24 jam, apa yang akan kau lakukan? Coba pikirkan, seandainya waktumu hanya tinggal 24 jam di bumi ini. Artinya 24 jam dari sekarang. Kalau sekarang ini kurang lebih 9:30 pagi, besok pagi saudara 9:30 saudara sudah tidak lagi di bumi ini. Sisa waktu ini kau akan lakukan apa saudara? Nah, saudara, banyak orang tidak pernah memikirkan bahwa Tuhan bisa memanggil kita secara tiba-tiba tanpa kita tahu kapan. Betul? Nah, itulah sebabnya kita harus memanfaatkan, memikirkan betul-betul hari-hari kita. Baik, tema kita di bulan Maret ini bicara tentang kasih Tuhan. Dasar ayatnya adalah dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tema besarnya the power of love. Tapi saya kasih subtema kasih yang disalahpahami. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Elohim Bapa kita begitu besar. Kalau dikatakan begitu besar, saya katakan sangat amat besar mengasihi dunia ini. Mengasihi dunia ini, mengasihi manusia yang berdosa. Karena dia begitu mengasihi, hingga dikatakan dia tidak menghendaki satupun manusia binasa atau mengalami kematian yang kekal. Kemarin dalam pertemuan para pelayan, Pak John menunjukkan kalau orang mati kekal itu masuk ke neraka, saudara. Coba nanti saudara searching di Google, ketik
berikan gambaran atau di chat GPT ya, berikan saya foto tentang neraka. Nah, saudara akan dikasih lihat gimana sih foto neraka itu kayak apa. Neraka bukan hanya sebuah api yang membakar tapi tetap hidup. Manusia di sana, Yesus mengatakan di sanalah orang mengalami kertak gigi gitu ya. Kebinasaan itu betul-betul binasa bukan dalam arti nggak ngerasakan apa-apa. Nah seringkali kan ini kalau melayani orang meninggal ya, setelah sakit gitu ya, sering dikatakan begini, sekarang sakitnya udah sembuh. Ya, suka dia omongin betul lah, betul nggak begitu ya? Sekarang sakitnya udah sembuh. Iya, dia sakitnya bukan sembuh, dia meninggal karena sakit. Sakitnya itu betul-betul sakit. Tapi tahukah saudara ketika dia pindah ke neraka, itu sakitnya nggak berhabis-habis saudara. Bukan sembuh, sakitnya nggak habis-habis di sana. Bahkan jauh lebih sakit daripada sakit dia di bumi ini. Nah itulah namanya kematian yang kekal. Kenapa? Ketika orang masuk ke dalam kematian kekal, dia tetap hidup tetapi dalam keadaan menderita, sakitnya luar biasa. Karena di sana api nggak padam-padam. Kalau saudara pernah terbakar, sakitnya kayak apa gitu ya. Dikasih obat yang meredakan sakit, nyeri tetap sakit. Saya menggambarkan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi seperti itulah yang dikatakan oleh Alkitab tentang kematian yang kekal atau neraka itu. Nah Tuhan begitu mengasihi manusia, dia tidak mau satu orang pun binasa. Satu orang pun Tuhan tidak pernah menghendaki ada manusia masuk neraka saudara. Tahukah saudara neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan setan-setan. Itu tujuan Tuhan menciptakan neraka. Bukan Tuhan menciptakan neraka untuk manusia, enggak pernah. Karena waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah merencanakan, oh nanti suatu hari manusia itu akan masuk neraka. Tidak. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tersesat mengikuti tipu daya iblis, maka jadilah manusia akan menjadi bagian daripada penghuni neraka. Namun kasih Bapa begitu besar, sehingga dia tidak ingin satupun manusia itu binasa. Makanya dikatakan dia mengaruniakan, dia memberikan putranya yang tunggal. Dia berupaya untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari kematian itu dengan cara apa? Menyerahkan Yesus. Yesus diutus datang ke dalam dunia ini. Itu adalah bukti nyata. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang saudara. Bahkan sebelum Yesus datang pun Tuhan sudah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Menyatakan bahwa betapa Tuhan mengasihi manusia dan tidak menginginkan manusia masuk ke dalam kematian yang kekal. Itu kasihnya Tuhan. Tetapi tahukah saudara, kasih Tuhan itu ternyata disalahpahami, disalah mengerti oleh manusia. Makanya waktu Yesus datang sebagai perwujudan kasih Bapa, Yesus ditolak. Yesus ditolak. Siapa kamu? Dan saudara tahu sampai hari ini banyak gak yang menolak Yesus? Banyak. Kenapa mereka menolak Yesus? Karena mereka salah memahami akan kasih Bapa. Seolah-olah kalau Bapa mengasihi itu maka berarti tidak ada hukuman. Orang bebas berbuat dosa, itulah arti kasih. Bukan seperti itu kasih daripada Bapa. Justru karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Yesus datang supaya manusia diselamatkan dengan cara percayalah kepada Kristus yang mengasihimu.
Saudara, ada 2 poin yang saya mau bagikan. Mengapa manusia salah paham tentang kasih Bapa itu dalam hidup mereka. Yang pertama, karena manusia tidak mengenal kasih Bapa dengan benar. Mari kita baca satu ayat dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Di sana Yohanes mengatakan demikian, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Siapa itu terang? Yesus. Yesus sudah ada dalam dunia, Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Bahkan dunia ini dijadikan oleh Yesus. Dunia ini dijadikan oleh Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak kenal Yesus. Orang tidak mengenal kasih Bapa yang sudah datang melalui Yesus. Terus, ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkan saudara, Yesus adalah yang menciptakan manusia, manusia ini adalah miliknya. Waktu Yesus datang kepada miliknya dan berkata, "Hei, engkau milikku." Manusia bilang, "Siapa lu? Siapa kamu? Saya tidak kenal engkau." Itulah yang dilakukan oleh manusia terhadap sang penciptanya sendiri. Itulah sikap manusia yang datang terhadap Tuhannya sendiri, saudara. Parah ya manusia ya. Dia tidak mengenal sang penciptanya sendiri. Menolak kedatangannya, menolak kehadirannya, bahkan menolak kasihnya. Terbayang gak kalau seorang anak menolak ibunya? Ada kisah apa? Malin kundang. Menolak orang tuanya, "Aku gak kenal engkau, siapa engkau? Siapa kau?" Saudara, itulah gambaran manusia yang sedang menolak sang penciptanya. Orang yang menolak Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus, atau orang yang tidak mengenali siapa Yesus. Mungkin dia tidak menolak karena dia benci, dia menolak karena dia nggak kenal. Terlalu banyak orang di dunia ini yang tidak mengenali siapa Tuhannya yang sebenarnya, saudara. Karena terlalu banyak Tuhan palsu yang sudah datang kepada manusia. Sehingga Tuhan yang sejati ketika datang mereka nggak tahu lagi. Mengapa manusia menolak Kristus? Dosa membuat kita buta. Dosa itu membutakan manusia, saudara. Dosa itu membuat orang jadi bego. Kira-kira gitu ya, kalau gambaran ini. Kadang-kadang kita suka lucu ya mendengar ada orang melakukan hal-hal yang bodoh. Betul nggak? Contohnya, kenapa orang ketipu? Lugu kah? Enggak, dia pinter orang sarjana, tapi bisa ketipu. Kenapa? Karena dia buta. Mungkin buta informasi, ya. Atau dia buta karena ngarepin untung. Penipu kan biasanya nawarin apa? Keuntungan kan? Buta dia. Nih kamu kalau investasi di sini, kamu 50 juta, nanti kamu dapat 500 juta. Wih. Dengar 50 juta jadi 500 juta membuat dia apa? Buta. Nggak bisa mikir lagi, nggak bisa mikir. Otaknya tiba-tiba kelok gitu loh. Ngeblank. Yang dia lihat 500 jutanya.
Nah, saudara, dosa itu menyebabkan manusia buta. Gak kenal Tuhannya, gak kenal siapa yang sejati menciptakan dia, gak kenal. Sampai mengatakan, oh saya ini bukan diciptakan Tuhan, saya ini berasal dari kera. Keturunan monyet. Nah itu kan orang yang percaya teori Darwin kan mengatakan gitu, manusia dari monyet. Nah, siapa yang dari monyet? Gak ada ya? Nah, jadi jangan percaya tipuan-tipuan seperti itu, seolah-olah manusia dilahirkan dari keturunan monyet katanya. Kenapa? Karena manusia dibutakan. Coba kita baca satu ayat ya, yang menjelaskan betapa manusia itu buta. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Elohim. Jadi orang-orang dibutakan pikirannya pada zaman ini oleh apa? Ilah zaman. Apa ilah zaman hari ini? Apa yang dicari orang, yang disembah orang apa? Uang. Uang. Harta. Tahta. Pendeta. Loh, ada orang nyembah pendeta, saudara. Artis. Kalau ada artis itu, waduh, kayak apa gitu ya. Berani bayar mahal, sampai konser ke luar negeri, cari. Ada orang tergila-gila dengan artis, saudara. Dia sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah ini bentuk-bentuk ilah zaman, ya, harta, tahta, cinta. Ya kan? Ada juga kerja. Kerja juga bisa jadi ilah zaman, saudara. Kerja, terus kerja. Siang malam kerja. Orang perlu kerja nggak? Perlu. Tapi kalau kerja sampai nggak punya waktu untuk ibadah, nggak punya waktu untuk berdoa, nggak punya waktu untuk keluarga, kerja. Di kantor kerja, pulang ke rumah kerja lagi. Di jalan kerja juga. Sabtu kerja, Minggu kerja. Itu ilah zaman. Makanya dia buta, dia nggak kenali Tuhannya. Yang dia kenal adalah transferan uang di rekening saya. Dan salah satu ilah zaman yang sangat kuat hari ini apa? Teknologi, saudara. Dengan teknologi sekarang orang gak merasa butuh Tuhan. Coba lihat. Dulu kita anggap mujizat, sekarang dengan teknologi. Dulu untuk orang lumpuh berjalan itu perlu doa mujizat kuasa Tuhan, betul gak? Tapi dengan teknologi ada orang lumpuh bisa jalan sekarang, saudara. Dengan memakai teknologi. Bisa. Dibuat kaki buatan. Ya kan? Bahkan saya pernah lihat di YouTube, orang yang buta aja matanya sedang diupayakan gimana dia syaraf-syarafnya itu bisa hidup lagi. Teknologi sangat membantu manusia. Tetapi manusia menjadikan teknologi sebagai ilahnya sekarang. Kalau saudara dan saya tidak berjaga-jaga di zaman ini, kita akan terpukau dengan zaman ini, kita akan jadi buta, kita tidak lagi melihat Tuhan Sang Pencipta di dalam hidup kita, saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang dunia sedang terus tawarkan kepada kita. Teknologi gunakan.
Tapi jangan pernah jadikan itu sebagai ilah dalam hidupmu. Coba bayangkan saudara dengan ChatGPT, pendeta sekarang gak perlu berdoa bikin khotbah. Dia tinggal ketik, tolong buatkan saya khotbah tentang kasih. Wah, dia bisa munculkan saudara, outline khotbah tentang kasih, bisa. Lama-lama asik loh pakai ChatGPT. Saudara udah pernah coba belum? Nah, di sini masih ketinggalan berarti nih. Jadi pendeta sekarang gak perlu lagi berdoa, Roh Kudus, bicara apa kepada jemaatmu hari ini Tuhan. Gak usah, tanya ChatGPT saja. Tinggal khotbah. Saudara, memang teknologi memudahkan kita. Tetapi ketika kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai sang pencipta dalam hidup kita, maka satu titik manusia akan mengatakan, untuk apa Tuhan? Untuk apa sang pencipta itu? Oleh karena itu, ilah zaman ini, di balik segala macam kemajuan-kemajuan ini adalah iblis memakainya, saudara, untuk menipu manusia. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan harus menggunakan teknologi untuk menceritakan tentang Kristus. Amin. Jangan biarkan teknologi dipakai oleh iblis dan dunia untuk menyesatkan manusia. Jadilah anak-anak Tuhan yang cerdas, saudara. Cerdas artinya saudara mampu membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Cerdaslah secara rohani. Bijaklah sebagai orang Kristen. Kita perlu berdoa untuk orang-orang yang pikirannya sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Kekuatan kita untuk dilepaskan daripada kekuatan ilah zaman ini adalah doa, saudara. Kalau kita tidak berdoa, sangat mudah kita terjebak dengan ilah zaman ini. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan manusia salah memahami kasih Tuhan? Ya, yang pertama tadi manusia tidak mengenal kasih Tuhan karena matanya dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi waktu Yesus datang, mereka nggak kenal siapa itu Yesus. Ya, Yesus disalahpahami. Yang kedua adalah manusia lebih mencintai dunia dan keinginan dagingnya. Saudara, kasih itu membuat orang bisa saling memahami, saudara. Coba ya, kalau sepasang kekasih atau sepasang suami istri, kalau diliputi hatinya dengan kasih, itu jarang berantem, saudara. Betul nggak? Kenapa? Karena dia kayaknya ngertiin aja pasangannya, betul nggak? Biarpun pasangannya kayak apa salahnya, tapi dia tetap ngertiin dia. Betul? Bagi yang sudah punya kekasih pasti bilang betul. Bagi yang belum, bengong dia. Apa sih maksud Pak Pendeta ini? Belum punya pengalaman, ya. Makanya yang jomblo-jomblo harus segera cari pasangan. Yang udah waktunya ya, jangan onel cari pasangan, belum waktunya onel. Ya, tapi kalau kasih itu sudah mulai pudar, nah kita mulai cenderung melihat kesalahan-kesalahan biasanya. Makanya dibilang cinta itu juga sering membutakan. Tapi sebetulnya cinta itu Alkitab mengatakan kasih itu menutupi banyak kesalahan. Saudara baca dalam 1 Korintus 13. Ya. Kasih itu menutupi banyak kesalahan.
Sama seperti Tuhan mengasihi kita, dia menutupi kesalahan kita enggak? Iya. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita, saudara, karena kasihnya dia mengampuni saudara dan saya. 100 kali saudara datang kepada Tuhan dengan kesalahan yang sama, Tuhan tetap mengasihi saudara. Karena dia sudah mengampunimu. Tapi coba orang datang sama kita, minta maaf 3 kali kesalahan yang sama. Saudara bilang apa? Cukup lah, udah cukup loh. Gitu aja terus bolak-balik lo kesalahannya bolak-balik. Nah gitu kan. Nah saudara, kenapa manusia mulai menyalahpahami, salah paham tentang kasih Tuhan? Karena ternyata mereka, manusia ini, mencintai dunia. Bahkan mereka tidak mengerti bahasa kasihnya Tuhan, saudara. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 43. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kita sulit enggak memahami bahasanya Tuhan dalam hidup kita? Ketika ada sesuatu yang sulit dalam hidup ini, kita pasti bertanya, Tuhan kenapa sih begini hidup saya? Kenapa sih hidup saya susah begini? Nah, kita tidak memahami bahasanya Tuhan lewat peristiwa itu. Seringkali Tuhan itu berbicara kepada kita melalui peristiwa, betul? Salah satu cara Tuhan berbicara adalah melalui peristiwa, melalui kejadian. Itu bahasa kasihnya Tuhan buat kita, saudara. Tapi kalau orang, suami istri saja, yang tidak lagi memiliki kasih, bahasa kasih itu bisa disalah mengerti loh. Ya, kalau suami istri udah mulai ada nyeleweng-nyeleweng, ketika istrinya bilang, Pak kita makan yuk ke restoran, pemborosan. Nah, padahal istrinya sedang ingin menunjukkan bahasa kasih nih sama suaminya nih. Tapi responnya adalah lain. Kenapa? Karena kasih daripada suaminya kepada istrinya udah mulai berkurang, saudara. Dia tidak lagi bisa memahami apa yang ada di balik kasih atau kata-kata istrinya atau pasangannya tersebut. Nah, banyak orang di dunia ini tidak mengerti bahasa kasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih memilih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan Sang Pencipta. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini jelas nggak perintah Tuhan? Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan bilang jangan kasih loh. Ingat minggu lalu kita bicara tentang apa? Orang, masih ingat nggak? Orang muda yang kaya. Dia ikut Yesus atau meninggalkan Yesus? Kenapa meninggalkan Yesus? Dia memilih mengasihi hartanya daripada memilih mengasihi Yesus. Makanya di sini dikatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau saudara diberkati Tuhan, entah dengan kekayaan, dengan harta benda, dengan apapun, tetaplah engkau mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi benda-benda itu, saudara. Ada orang lebih mengasihi HP-nya daripada mengasihi anaknya.
Begitu HP-nya hilang dia nangis raung-raungan. Anaknya pergi kemana dia nggak tahu. HP-nya hilang, dicari kemana HP-ku, mana HP-ku. Anaknya udah pergi ke rumah tetangga dia nggak tahu saudara. Ya kan? Kita mengasihi dunia dengan segala isinya. Makanya dibilang kamu tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Semakin saudara mengasihi dunia, saudara nggak bisa mengasihi Bapa. Ingat, saingannya Tuhan itu apa? Mamon. Gak bisa saudara mengasihi Bapa, saudara juga mengasihi mamon. Dunia ini isinya. Gak bisa. Saudara harus memilih. Jadi bersikaplah, kata Paulus ya. Bersikaplah seolah-olah kau gak punya apa-apa. Bersikaplah seolah-olah kau gak punya apa-apa. Yang kau punya hanya satu, Tuhan. Jadi ketika orang kalau nggak punya apa-apa saudara, dia pernah merasa kehilangan nggak? Coba, orang nggak punya mobil, dia pernah merasa kehilangan mobil nggak? Enggak lah, orang nggak punya mobil. Jadi kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kita harus bersikap, saya nggak punya apa-apa. Mobil saya bukan mobil saya ini. Uang saya bukan uang saya. Uang yang ada pada saya bukan milik saya. Rumah yang pada saya bukan milik saya. Semua milik Tuhan. Amin. Hati kita harus terlepas dulu dari segala keduniawian ini saudara. Kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kita ingin mengalami kasih Bapa yang semakin besar dalam hidup kita harus rela seperti yang Yesus katakan kepada orang muda yang kaya itu. Jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin dan ikut aku. Sebetulnya yang Tuhan ingin katakan adalah jangan kamu melekat kepada semua perkara-perkara dunia ini. Jadi kita nggak takut kehilangan apapun saudara. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anaknya. Yang takut itu adalah ketika saudara kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Daud pernah berkata di dalam Mazmur, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Yang Daud takuti cuma satu saudara, ketika Tuhan meninggalkan dia. Ketika Tuhan tidak menyertai dia, itu yang Daud takuti. Dia gak pernah takut kehilangan tahta saudara. Suatu hari anaknya memberontak. Dia tinggalin tuh. Udah biarin aja. Dia kabur, dia tinggalkan. Istananya dia tinggalkan, semua harta bendanya dia tinggalkan. Dia pergi. Waktu orang-orang memberontak untuk mengambil tahtanya dia gak ini kan. Daud siap kehilangan. Kenapa? Karena bagi dia Tuhan itu jauh lebih penting dalam hidupnya daripada apa yang dia terima. Jadi kenapa manusia salah paham tentang kasih Tuhan? Karena manusia lebih mencintai dunia ini. Sehingga ketika Tuhan datang dalam hidupnya, dia gak ngerti. Ayat 16 kita baca. 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, semakin lama saudara hidup dalam Kristus, maka keinginan dagingmu harus makin mati saudara. Keinginan daging ini harus makin mati. Bukan dipupuk. Bukan ditambah
asupan. Apa yang menimbulkan keinginan daging dalam diri kita? Ayo, kita harus potong. Ya. Kalau orang cek lab, oh kadar gulanya tinggi nih. Maka supaya gulanya normal apa? Ya dia harus kurangi makan yang manis-manis, betul nggak? Bukannya tambah manis, makan yang manis tambah banyak, ya jebol lah pankreasnya. Jadilah diabetes. Nah itu yang sering terjadi dalam hidup manusia, orang-orang Kristen sekalipun. Keinginan dagingnya bukannya dipotong, bukannya dikurangi, malah ditambah terus. Itu keinginan dunia, saudara. Keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saudara, kita ini harus menjadi orang-orang yang selalu sadar diri tentang, saya ini orang sombong gak sih? Nah, jangan bilang, oh gue gak sombong. Gue gak sombong. Ngomongnya aja udah sombong. Tapi gak merasa sombong. Ya, gue gak sombong kok. Tuh yang sombong tuh. Kita lebih mudah menuduh orang daripada memeriksa diri kita. Ya. Jadi jangan sampai ketika Tuhan datang atau Tuhan tidak mendapati kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam kehendak-Nya, saudara. Manusia yang berdosa tidak memahami mengapa Yesus yang adalah Elohim datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Banyak orang gak mengerti kenapa Yesus itu manusia. Kalau dia Tuhan, kenapa dia jadi manusia? Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Itu kan banyak pertanyaan kan? Kalau dia Tuhan, kok dia mati? Apalagi kalau saya dengar YouTube para apologet, waduh itu ramai sekali ya. Kalau dia Tuhan, kok dia lapar? Nah, itu kan suka jadi pertanyaan. Jangan heran saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengejek Yesus, berkata gini, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias yang dipilih Tuhan, turun dia ke bawah. Saudara bisa baca dalam Lukas, Injil Lukas pasal 23. Itu orang ngomong gitu kan sama Yesus, waktu Yesus disalib, kalau dia memang Tuhan, dia anak Elohim, turun dong. Masa dia selamatkan orang, dia bisa sembuhkan orang, dia bangkitkan orang dari mati, sekarang lo turun dong. Masa lo mau mati di atas kayu salib? Mereka nggak kenal siapa Yesus. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang diutus itu. Manusia tidak bisa memahami tindakan kasih daripada Bapa kepada dunia ini. Bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah bahasa kasihnya Bapa. Itu adalah tindakan Bapa kepada dunia. Bahwa lewat kematian Yesus, dunia ini ampuni dosanya. Lewat darahnya yang tertumpah, dosamu dan dosaku disucikan. Tapi respon orang Yahudi adalah, kalau kamu Mesias, turun dong. Selamatkan dirimu, kenapa kamu disalib? Sampai hari ini banyak orang yang tidak memahami tentang kasih Tuhan. Banyak orang yang mengejek Kristus. Tapi walaupun demikian, Yesus berkata apa waktu di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sampai hari ini sekalipun ada banyak orang yang mengejek tentang Kristus, atau banyak orang yang belum percaya kepada Kristus bahkan menolak Kristus, tetapi kasihnya kepada dunia ini belum berakhir saudara. Dia tetap mengasihi manusia. Dia tetap memberi kesempatan manusia untuk datang dan percaya kepada dia. Oleh karena itu, sebagai penutup bagi kita,
Kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami dan menerima kasih Kristus. Kita yang sudah percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saya mau katakan, teruslah engkau mengasihi Tuhan. Dan teruslah tinggal di dalam kasih-Nya. Jangan engkau keluar dari kasih Tuhan, saudara. Teruslah engkau mengasihi Tuhan. Teruslah engkau bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 9. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan mengatakan, Bapa sudah mengasihi aku dan aku telah mengasihi kamu. Sekarang kamu tinggal di dalam kasih-Ku, kata Yesus. Berarti keputusan untuk tetap mengasihi Tuhan itu ada pada saudara. Kalau Tuhan mengasihi saudara, sekarang apa responmu? Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan Yesus atau engkau keluar dari kasih Tuhan Yesus? Itu keputusan saudara. Jangan pernah tinggalkan kasih Tuhan Yesus. Amin. Para remaja-remaja, jangan kau pernah meninggalkan kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ada seorang pria yang kaya, ganteng, lalu mengajak engkau meninggalkan Tuhan Yesus. Katakan, sorry, cintaku sudah terlalu dalam dengan Tuhan Yesus. Aku tidak bisa pindah ke lain hati. Ya remaja-remaja, ya, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Teruslah mengasihi Tuhan. Saudara, kasih itu sesuatu yang harus dikerjakan. Suami istri kenapa bisa cerai? Padahal waktu pacaran, waktu menikah, mereka tidak pernah berpikir untuk bercerai, betul? Tapi kenapa setelah menikah sekian lama mereka bisa bercerai? Alasannya apa? Karena kasih mereka tidak dipelihara. Cinta mereka tidak dipelihara. Cinta itu harus dijaga, dipelihara. Hai pasangan-pasangan suami istri. Jagalah pasanganmu, cintailah dia, layanilah dia, kasihilah dia. Demikian juga kita sama Tuhan. Kita gak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi kita gak jaga cinta kita sama Tuhan. Datang ibadah aja malas. Lebih milih-milih tidur. Berdoa aja malas. Lebih memilih lihat TikTok. Terus main game. Katanya mengasihi Tuhan, tapi nggak senang untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Nggak senang untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Dia lebih senang dengerin orang lain ngomong. Kenapa suami istri bercerai? Karena dia lebih senang ngobrol sama pria lain. Lebih senang ngobrol jalan sama wanita lain. Cinta itu harus dipelihara. Amin. Jadi buat yang belum menikah, nanti kalau kalian masuk pernikahan, ingat ini nasihat. Ini nasihat pranikah namanya. Ya, tinggallah di dalam kasih-Ku.
Coba bilang sama orang sebelahmu, yuk kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Sama pasangan suami istri, kita harus selalu tinggal dalam kasih Tuhan sayang. Coba bilang, sayang kita harus selalu tinggal dalam kasih Tuhan ya. Bilang kata sayang dong. Yang gak bawa suami ke sini pasti nyesel nih. Aduh suami gue kenapa gue gak ajak ya. Oke. Coba kita lihat dulu satu ayat lagi ya. Ayat 10. Nah. Yohanes 15 ayat 10. Coba kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam. Cara kita tinggal di dalam kasih Tuhan adalah dengan menuruti perintahnya. Cara saudara mengasihi pasanganmu adalah dengan mengikuti keinginan pasanganmu, betul gak? Iya. Ada 5 bahasa cinta dalam rumah tangga. Apa itu? Nanti dulu. Ikut dulu kursus pernikahan. Intinya gini, kalau kita ingin menjaga perasaan cinta pasangan kita kepada saya harus melakukan apa yang dia inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Paham? Seringkali kita salah. Saya mengasihimu, Odi. I love you, I love you, I love you. Dia inginnya apa? Istri saya inginnya apa? Dia ingin saya punya waktu berkualitas dengan dia. Itu keinginan dia. Tapi saya cuma bilang, I love you, terus saya pergi ninggalin dia. Dia merasa dicintai enggak? Enggak. Saya bilang, kan gue udah ngomong I love you 3 kali, 10 kali. Iya, lo cuma ngomong I love you. Tapi lo gak pernah sediain waktu sama gue. Itu bahasa cintanya. Istriku adalah quality time namanya. Saya, bahasa cinta saya apa? Tindakan melayani. Kalau saya datang ke rumah, istri saya menyambut saya, bukain pintu pagar. Wow, keren banget nih. Istri bukain pagar untuk suaminya. Artinya dia tahu, dengan dia membuka pagar, dia sedang melayani saya. Coba bayangkan saudara malam-malam pulang, terus hujan, saya harus keluar dari mobil, buka pagar, hujan-hujan. Tapi datang istri saya, udah bang di mobil aja, biar aku yang buka pagar. Artinya dia melayani. Sampai di rumah, bang sudah siap makan malam. Saya sudah beli makanan tadi, GoFood.
Karena saya nggak suka masak, kata istri saya. Tapi dia mau siapkan makan malam buat saya. Dia siapkan semua, saya tinggal makan. Itulah bahasa cinta saya, yaitu senang dilayani. Act of service namanya. Saudara, tiap orang punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Makanya kenali bahasa cinta pasanganmu. Ya, ini baru 2, nanti ada 3 lagi. Next time, ya. Yang udah ikut kursus kemarin udah ngerti itu. Gimana Andre, masih dijalankan? Puji Tuhan, haleluya. Nah, ketika Tuhan mengatakan tinggallah di dalam kasihku, Tuhan Yesus bilang apa? Lakukan apa yang aku perintahkan. Jadi, cara saudara dan saya tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, lakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, saudara. Maka di situ saudara tetap di dalam kasih kepada Tuhan. Saudara akan semakin mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena saudara terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan salah satu perintah Tuhan yang penting, sebelum dia meninggalkan bumi ini, dia berkata apa? Apa? Apa perintahnya? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang aku perintahkan kepadamu. Saudara, kalau kita mau tetap tinggal dalam kasih Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Dan ini perintah Tuhan yang penting untuk kita lakukan dalam hidup ini. Yuk, kita harus menjadikan murid-murid Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan sudah dilimpahkan kepada kita. Supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Dunia sedang membutuhkan kasih Tuhan supaya mereka paham. Karena dunia tidak paham, tidak mengenal kasih Tuhan. Tapi saudara dan saya sudah mengenal kasih Tuhan lebih dulu. Tugas kita, ceritakan, bagikan kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita siapkan diri kita juga untuk perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami terus tinggal di dalam kasih-Mu. Engkau yang sudah mengasihi kami dengan luar biasa. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib. Itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Engkau mengampuni kami. Engkau menerima kami apa adanya. Haleluya. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu tinggal dalam kasih-Mu. Untuk kami melakukan apa yang Kau perintahkan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu.
kuasa kasih-Mu. Saudara, boleh kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Alami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini, saudara, yang memperbaharui hidupmu. Ku datang Tuhan, baharui Mungkin engkau kehilangan kasih dalam hidupmu. hatiku. Kasih-Mu semakin lemah. Datanglah kepada Yesus hari ini. Di dalam engkau. Amin. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. oh, Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah engkau sedang kehilangan atau sedang meninggalkan kasih Tuhan hari-hari ini? Adakah engkau merasa hidupmu sedang jauh dari Tuhan? Bahkan kau nyaris tidak lagi mengenal Tuhanmu siapa. Juru selamatmu siapa? Ini hari di mana Tuhan ingin engkau datang kembali kepadanya. Memperbaharui kasih-Mu kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau sudah meninggalkan apa yang Tuhan katakan kepada hidupmu. Engkau tidak lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Engkau lebih memilih melakukan keinginan dagingmu, keinginan matamu, keinginan dunia ini. Tapi dengar, Tuhan tetap mengasihimu. Dan Dia berkata, kembali kepadaku hai anakku, tinggallah di dalam kasih-Ku. Lakukan apa yang aku katakan kepadamu. Lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Biarlah hari ini menjadi hari di mana Tuhan memperbaharui hatimu, kasih-Mu kepada Dia. Bapa, lihat kami semua yang hadir di tempat ini. Saudara yang ingin mengalami dan mendapatkan pembaharuan dari Tuhan. Engkau boleh angkat tanganmu atau engkau boleh taruh tanganmu di atas dadamu. Aku mau berdoa bagi saudara. Bapakku berdoa untuk setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan perbaharui mereka. Perbaharui mereka ya Tuhan. Kasih mereka kepadamu perbaharui kembali pada saat ini Tuhan. Engkau yang menarik mereka ke dalam dekapan-Mu ya Bapa. Mungkin mereka selama ini terlalu jauh melangkah meninggalkan Engkau.
Mereka lebih memilih dunia ini, mereka lebih mencintai daging mereka, keinginan-keinginan mata mereka. Tuhan, tapi hari ini firman-Mu sudah disampaikan bahwa kasih-Mu menarik mereka. Engkau tetap mengasihi mereka. Engkau sudah mati bagi mereka. Engkau yang sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Tuhan, hamba berdoa saat ini, penuhi mereka dengan kasih-Mu. Biar Engkau terima kasih Bapa mengalir kembali dalam hatimu. Engkau yang selama ini sudah mengalami kekeringan rohani. Engkau yang selama ini sudah mengalami ketandusan rohani. Hidupmu menjadi gersang, hari-harimu menjadi kosong. Tidak ada lagi gairah di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Tidak ada lagi kehangatan di dalam jiwamu. Yang ada hanyalah kekeringan dan kekeringan. Saat ini terimalah aliran-aliran Roh Kudus. Aliran-aliran air hidup itu mengalir dalam hatimu. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, aku berdoa. Aku melepaskan anugerah-Mu dalam diri mereka semua, Tuhan. Mengalir kasih-Mu, mengalir aliran-aliran Roh Kudus itu di dalam hati mereka. Oh rabata shekara balaba sandaya rata shikara labalaba sandaya rata shikara batashi. Kurabata shikiara laba sandaya rata kara labalaba shikara. Mengalir. Terimalah kasih Bapa atas hidupmu. Mengalirlah. Kasih karunia Bapa atas engkau saat ini. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Tuhan memulihkan hatimu yang kering. Jiwamu yang sedang merana. Yang kecewa, yang marah, yang pahit. Tuhan pulihkan saat ini di dalam nama Yesus. Oh rabata shikara labayana shikara laba. Tuhan lawat mereka semua, lawat Tuhan, lawat hari ini. Biarlah ini menjadi hari pemulihan bagi umat-Mu, hari pembaharuan ya Tuhan. Biarlah ada komitmen-komitmen yang baru yang boleh kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh rabata shekere dalabalabaya rada shikara labalamaya dalam. Tuhan katakan, mari datang kepadaku hai anakku, aku mengasihimu. Datang kepadaku. Aku tidak pernah menolak engkau. Aku tidak pernah membuang engkau. Aku tidak pernah menghukum engkau. Kasihku adalah untuk menyembuhkan. Kasihku adalah untuk mengampuni. Kasihku adalah untuk memulihkan hidupmu. Kasihku adalah untuk memberkatimu. Kasihku adalah untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Oh rabata shikara labayara lama sandaya rata shikara. Oh Roh Kudus, bekerjalah Tuhan di tengah-tengah umat-Mu pagi ini. Tuhan, Bapa, kasih-Mu mengalir, jamah. Jamah anak-anak muda kami Tuhan, jamah keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang ada. Jamah remaja-remaja kami di tempat ini, Roh Kudus, jamah Tuhan. Kasih-Mu bekerja, mengampuni, memulihkan, menyembuhkan. Uraba shekere dayara lama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk engkau, hai sahabat-sahabatnya. Dia sudah mati bagi engkau, karena engkau adalah sahabat-sahabatnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu
kuasa kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menerima perjamuan Tuhan.